berakhirnya periode ini justru malah ada penambahan PSN, di mana ada 2 tambahan PSN yang baru saja ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo. Ini apa saja nih Pak Suroto? Terima kasih Mbak Maria. Sebenarnya gini Pak, yang untuk PSN baru itu bukan hanya 2 gitu Pak. Ada 16 ya, 16 PSN baru yang kemarin sudah disetujui oleh Pak Presiden untuk masuk sebagai proyek strategis nasional baru. Dan ini sudah ditetapkan sebagai di dalam peraturan Menko Koordinator nomor 6 tahun 2024 tentang perubahan ketiga dari perubahan daftar proyek strategis nasional. Tadi kalau yang disampaikan Mbak Maria tadi 2 program ya Pak, tapi 16 itu tadi disampaikan Mbak Siva tadi juga ada 16 proyek mulai dari kawasan industri, kawasan pariwisata, kemudian ada 2 program yang tadi disampaikan juga Mbak Siva terkait dengan MLFF Multi Lane Free Flow dan program pertumbuhan industri pariwisata yang diusulkan oleh industri. Jadi Mbak Maria, semuanya kalau yang untuk yang MLMF tadi memang diusulkan oleh Kementerian PUPR dengan Badan Pengelola Jalan Tol sebagai PJPK-nya. Kalau yang tadi program pengembangan pertumbuhan industri pariwisata diusulkan oleh teman-teman BUMN Injurni sebagai salah satu BUMN dari Kementerian BUMN. Mungkin itu Mbak Jiwa. Jadi bukan cuma 2, tapi ada 16 PSN baru yang telah disetujui oleh Pak Presiden. 2 di antaranya tadi program LMLF dan program pengembangan industri pariwisata. Mungkin itu Mbak Maria. Oke, jadinya ada 16 ya Pak ya. 16 ini porsinya atau apa saja begitu ya PSN, 16 PSN yang sudah baru ditetapkan ini. Dan karena kan kita tahu bahwa tinggal di penghujung akhir masa jabatan Pak Jokowi di Oktober, ini nggak terlalu banyak atau gimana nih Pak Suroto nih Anda melihatnya? Kalau dari 16 PSN tadi yang telah disetujui untuk masuk sebagai PSN, kebanyakan memang kawasan industri Mbak. Ada sekitar 9 ya, 9 kawasan industri yang kemudian ada kawasan pariwisata, kemudian yang terkait dengan energi, kemudian terkait dengan jalan tol ada 2, kemudian terkait dengan tadi yang 2 program tadi, program LLF dan program pertumbuhan industri pariwisata. Jadi memang kebanyakan di program kawasan industri yang terutama untuk mendukung program hilirisasi dari mineral yang ada di Indonesia. Begitu Mbak Maria. Berarti ini terpusatnya masih di daerah Jawa saja ya Pak ya untuk yang 16 PSN baru nih ya Pak? Kalau yang kawasan industri kebanyakan malah di luar Jawa Mbak. Kalau yang kebanyakan kawasan industri yang smelter atau hilirisasi itu kan kebanyakan di Sulawesi Utara, daerah Konawe, Morowali dan sebagainya. Kemudian ada yang di Kepulauan Riau, dan untuk energi itu ada di sekitar Provinsi Kalimantan Timur. Tapi kebanyakan malah di luar Jawa Mbak. Kalau yang di Jawa Pak tadi ada jalan tol, ada yang terkait dengan pengembangan PSD dan Pantai Indah Kapuk, sama yang SWL untuk Surabaya pariwisata. Dari 16 itu kebanyakan hampir 9 atau 10 itu di luar Jawa Mbak. Ini surprisingly ya, akhirnya ada pemerataan, ada perluasan juga ke luar Jawa karena memang peningkatan dari PSN-nya lumayan besar ya. End up-nya apa nih Pak, dampak ekonomi yang diharapkan dengan implementasi 16 PSN baru ini? Apalagi tadi tercatat beberapa di daerah-daerah yang memang fokus pada hilirisasi gitu ya, beberapa di daerah hilirisasi, dan di Jawa mungkin tadi untuk infrastruktur, jalan tol dan lain sebagainya. Seperti apa nih Pak Suroto? Pertama kan kalau ini kan tadi sampaikan Mbak Siwa juga bahwa ini investasinya membesar ya Mbak, terutama dari swasta menggunakan APBN. Paling nggak dengan nilai sekitar 323 triliun, ini investasi semuanya dari swasta, nggak menggunakan APBN. Sehingga tetap kita mendorong teman-teman dari sektor swasta itu ikut berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Yang kedua karena itu kan untuk pertama tadi hilirisasi, kemudian mendorong konektivitas karena ada jalan tol dan sebagainya. Kemudian yang kedua terkait dengan peningkatan tenaga kerja, dan yang tadi sampaikan Mbak Maria juga ini adalah untuk pengembangan ekonomi nggak hanya di Jawa tapi juga di luar Jawa, dan menghubungkan melakukan pemerataan antara Jawa dan luar Jawa. Minimal itu Pak, paling nggak untuk investasi nilainya cukup tinggi 323 triliun, dan nanti akan mendorong untuk peningkatan investasi swasta di Indonesia, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, mendorong konektivitas antar daerah, dan pemerataan pembangunan dan membuka pembangunan ekonomi baru yang ada di daerah. Mungkin itu Mbak Maria. Tidak menggunakan APBN berarti menggunakan
menggunakan dana dana apa Pak? Maksudnya artinya adalah menarik investasi ke dalamnya begitu ya. Seperti apa cara cara pengelolaan PSN ini kalau tidak menggunakan APBN? Contoh ya Mbak, yang PSN baru itu kan ada contoh kawasan industri Kolakar Research Industry Park Mhm, atau KRIP ya mhm. Mbak. Kalau di situ kan kelihatannya untuk semua pengembangannya mulai dari perencanaan, penyiapan lahan, pembangunan nanti industri, kawasan industrinya, nanti tanahnya masuk, semuanya tanpa menggunakan APBN Mbak. Jadi semuanya murni dari pengusul. Dan istilahnya kalau kita itu badan usaha pelaksana atau badan pengusul dari PSN ini. Kita di pemerintah cuma untuk mendukung atau memfasilitasi mempercepat terkait nanti dengan perizinan, terkait dengan nanti dengan misalnya perizinan tata ruang, perizinan nanti dengan terkait dengan lahan, terkait nanti dengan koordinasi atau sinkronisasi antara kementerian lembaga dan sebagainya. Jadi Mang Murni itu untuk pembiayaan atau investasi emang yang diusulkan oleh teman-teman badan usaha pengusul PSN nanti semuanya dari mereka. Begitu Mbak Maria. Mhm. Tadi Anda mengatakan bahwa mungkin ada sejumlah insentif juga yang bisa diberikan, mungkin insentif-insentif terkait mengenai mempercepat perizinan begitu ya dalam proses pengerjaan proyek-proyek di PSN ini. Nah, mungkin ini juga menjadi salah satu keluhan untuk beberapa proyek yang berjalan, bukan PSN. Ini seperti apa nih Pak untuk perizinan-perizinannya? Banyak yang mengatakan mungkin kayak perizinannya juga masih agak terkendala begitu. Karena salah satu investasi susah masuk ke kita kan karena memang perizinan mungkin salah satu konteks yang mengganjal. Ini seperti apa Pak Suroto kalau dari Anda? Kalau terkait dengan perizinan Pak, dengan status sebagai PSN, ya Pak, kalau proyek ini menyandang status PSN, ada beberapa kemudahan, ada beberapa fasilitas yang sesuai regulasi itu diberikan kepada proyek status nasional. Contoh terkait dengan percepatan perizinan. Contoh tadi saya itu terkait dengan tata ruang. Misalnya di suatu daerah itu belum masuk RT RT suatu daerah, tapi misalnya itu masuk PSN, nanti RT RW suatu daerah itu bisa disesuaikan atau menyesuaikan karena itu proyek ini proyek strategis nasional, nanti RT RW-nya menyesuaikan. Kemudian terkait dengan perizinan terkait dengan lingkungan, nanti bisa dibantu atau dipercepat untuk terkait dengan izin-izin lingkungan, AMDAL, izin UPL, UKL, dan sebagainya. Kemudian terkait dengan pengadaan tanah, beberapa proyek PSN itu terkait dengan pengadaan tanah yang masih menjadi isu secara global, secara umum yang ada di proyek strategis nasional itu mendapatkan dukungan dari proyek-proyek strategis nasional. Belum nanti ada fasilitas terkait dengan jaminan pemerintah, terkait dengan nanti kita melakukan monitoring evaluasi, melakukan debottlenecking jika ada isu-isu atau permasalahan yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun dari badan usaha swasta. Jadi banyak fasilitas dan dukungan yang dipunyai oleh PSN Mhm. terkait dengan fasilitas perizinan, fasilitas nanti pengadaan lahan, fasilitas terkait dengan kehutanan, dan beberapa fasilitas pendampingan yang dimiliki dengan proyek dengan menyandang sebagai status proyek status nasional. Mungkin itu Mbak Maria.